Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur untuk kasih Tuhan, bersyukur juga kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Saya kena percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan penuh kasih dan penuh damai sejahtera. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru-guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Tema kita pada hari ini adalah Raja dan Hakim yang adil. Sidang jemaat Tuhan, kalau kita berbicara raja dan ataupun hakim, kalau zaman sekarang raja mungkin tidak ada lagi ya, sidang jemaat Tuhan. Kalau raja-raja itu ada zaman dahulu, raja-raja kerajaan ya, waktu masih ada kerajaan-kerajaan seperti itu, dan juga dulu ada kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, dan juga bangsa Israel juga memiliki raja dulu ya. Tapi sekarang tidak ada raja. Dan tema kita pada hari ini adalah Raja dan Hakim yang adil. Kita tahu sidang jemaat Tuhan, dunia ini penuh dengan kekerasan, juga penindasan, penganiayaan, dan ketidakadilan. Hal itu bertolak belakang dengan harapan manusia yang menghendaki keadaan yang baik, aman, tentram, dan damai dalam hidupnya. Sidang jemaat Tuhan, dalam doa Bapa kami tertulis, datanglah kerajaanmu ya. Permohonan itu berisi harapan hadirnya pemerintahan Allah yang kekal, adil ya. Kerajaannya itu adalah kekal dan adil. Di sini kita melihat bagaimana di kitab Wahyu penglihatan Yohanes dalam nas ini menjawab harapan gereja pada masa itu. Gereja mengalami penghambatan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero pada waktu itu. Gereja juga menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ada berita kemenangan yang dikumandangkan di surga. Kerajaan-kerajaan dunia menjadi milik Allah, dan Kristus Yesus akan memerintah secara mutlak sebagai Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tadi kita sudah baca ayat 15 ya, sidang jemaat Tuhan. Di sini Allah berkuasa atas dunia yang diciptakannya, dan manusia diberi tanggung jawab untuk memerintah dalam dunia ini. Pada saatnya sidang jemaat Tuhan, kekuasaan manusia akan berakhir ketika diambil oleh Allah yang berkuasa mutlak atas pemerintahan dunia ini. Di sini Yohanes mendorong gereja agar percaya bahwa Yesus Kristus yang diurapi menjadi Raja memerintah dengan adil, bijaksana, penuh kasih. Yesus adalah Hakim yang adil, yang menghakimi orang-orang mati dan yang hidup sesuai dengan perbuatan mereka di dunia. Dalam keadilan Yesus Kristus yang memberikan upah kepada hamba-hambanya, nabi-nabi, orang-orang kudus, mereka yang takut akan namanya, orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dia memberikan suatu upah yang pantas untuk mereka ya. Ia akan menghukum orang-orang yang membinasakan bumi. Tadi kita sudah baca ayat 18 ya. Jadi jemaat Tuhan, segala ketidakadilan di dunia pasti berakhir, karena Dia yang adil akan datang memerintah dunia miliknya ini kelak. Karena itu sidang jemaat Tuhan, berbuatlah adil, berbuatlah benar, berbuatlah setia dan taat kepadanya. Ingatlah sidang jemaat Tuhan, bahwa Dia yang adil akan datang untuk memerintah kita, karena Dia adalah Hakim yang sangat adil. Memang tak bisa dipungkiri sidang jemaat Tuhan, bisa saja ada ketidakadilan dalam kepemimpinan yang menyebabkan kesedihan pada mereka yang dipimpin yang ada di dunia ini. Segala ketidakadilan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah yang adil ya. Jadi mohonlah kepada Tuhan agar kita mampu berlaku adil kepada sesama, mulai dari keluarga hingga ke lingkungan kerja kita. Sidang jemaat Tuhan, kita yang mendapat ketidakadilan itu, kita jangan berkecil hati, kita jangan merasakan Allah itu tidak adil begitu. Kita merasakan Allah itu jauh dari kita, tidak.
kita doakan dia. Mungkin di balik apa yang kita alami ada upah yang Tuhan sediakan untuk kita. Dia adalah Raja dan Hakim yang adil. Dia tahu mana yang benar, mana yang jahat, mana yang adil, mana yang tidak adil. Tanpa kita meminta pun, sidang jemaat Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, sidang jemaat Tuhan. Walaupun kita mengalami kekerasan, penindasan, penganiayaan, dan ketidakadilan, yakin dan percayalah, Tuhan ada untuk kita, Tuhan hadir untuk kita. Kalau kita benar-benar setia, ya, kalau kita benar-benar mengundang dan melibatkan Tuhan dalam masalah kita, minta Tuhan yang bertindak, biarkan Dia yang bertindak. Penghakiman bukan milik kita, tetapi milik Dia, yaitu Sang Hakim yang adil, itu Raja yang adil, Raja yang bijaksana, itu Yesus Kristus. Bukan, kita tidak ada hak di situ. Biarkan Dia yang bertindak, biarkan Dia yang memberikan suatu hukuman atau pengajaran kepada yang tidak adil itu. Ya, dan kita percaya kalau Tuhan di pihak kita, siapapun tidak akan berani, tidak akan dapat melawan kita. Amin. Nah, sidang jemaat Tuhan, yakin dan percayalah bahwa hanya satu Raja dan satu Hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus, yang membawa kita kepada kemenangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin percaya Kau adalah Raja dan Hakim yang adil untuk kami ya Tuhan. Terkadang kami ya Tuhan mengalami penganiayaan, penindasan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan di pihak kami. Kami akan memperoleh suatu kemenangan, jawaban yang pasti dari Tuhan. Dan kami mau dipulihkan, hati kami mau dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Engkau sungguh baik, kasih